Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Bear Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 82. Cerita dimulai. Cerita diawali di pendopo Serikat Pekerja Rumput. Sekali lagi, terima kasih sudah menyelamatkan anakku, ujar seseorang yang datang mengucapkan terima kasih saat pelantikan padepokan Serikat Pekerja Rumput. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati, mereka adalah ketua perguruan yang lebih kecil. Yang kemudian lanjut berkata, aku hanya melaksanakan kewajiban. Takkan pernah kulupakan jasamu, Ketua Noh. Meskipun mungkin kau sibuk, tapi aku berharap kita bisa bertatap muka lagi, saut orang itu. Mendengar hal itu MC kita kembali lagi berpikir dalam hati. Mereka adalah orang-orang yang terpaksa mengirim anaknya ke dalam Akademi Beladiri Naga Kembar, bukan ke dalam Akademi Beladiri Naga Langit. Lalu MC kita lanjut berkata, aku pun sama, silakan bertamu saat ada kesempatan. Kamilah yang sangat ingin menjamu, saut orang itu kepada MC kita. Yang kemudian mereka melangkah pergi meninggalkan padepokan Serikat Pekerja Rumput. MC kita yang melihat hal itu berpikir dalam hati. Semakin besar pengaruh mereka, semakin besar pula pengaruh rombongan rumput nantinya. Lalu kemudian MC kita berkata kepada rekannya, meskipun waktu kita sempit, tapi latihan tidak boleh ditinggal. Walau harus memakai waktu tidur sekalipun, kita harus berlatih, saut Jeho. Mendengar hal itu MC kita menoleh kepada Jeho, lalu berpikir dalam hati. Karena pernah mengalami rasanya di ambang kematian, kelompokku nampak semakin memiliki tekad. Sudah kucoba untuk tidak masuk ke rancah dunia seperti ini. Kucoba hidup hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, pikir MC kita yang sedang berlatih dengan para rekannya di Serikat Pekerja Rumput. Yang kemudian lanjut berkata dengan lantangnya, jangan lamban jika ingin mampu melindungi kawanmu. Sambil berpikir dalam hati, sekarang, ku yakin sudah mulai serakah dan menginginkan segalanya. Dan terlihat MC kita melatih prajurit tingkat 1 yang kini tergabung dalam Serikat Pekerja Rumput yang bertubuh tambun, yang saat beradu tongkat dari rekan MC kita yang bertubuh tambun itu terlepas. Keh, ujar rekan MC kita yang bertubuh tambun menahan sakit karena tongkatnya terlepas dari genggamannya. Melihat hal itu MC kita berpikir dalam hati, mereka harus lebih kudesak. Yang kemudian lanjut berkata dengan lantang, kawanmu mempertaruhkan nyawa supaya kau hidup. Tanganku basah, ujar rekan MC kita yang bertubuh tambun. Melihat hal itu, MC kita dan rekannya yang bertubuh tambun kembali berlatih menggunakan tangan kosong, sambil berpikir dalam hati. Demi bisa bertahan hidup, demi mencegah hal itu terulang lagi. Scene beralih ke kediaman MC kita. Sohyun yang cantik tidak boleh manja terus seperti ini, ujar MC kita kepada Sohyun. Aku sangat suka digendong seperti ini oleh ayah, imbus Sohyun yang nampak nemplok di punggung MC kita yang sedang push up. Saat kau sudah menjadi istri orang, mari kita tunggu apa yang akan kau katakan, ujar MC kita lagi. Setelah menikah pun, aku tetap tinggal bersama ayah, saut Sohyun. Mari kita tunggu perkataanmu nanti setelah menikah, imbu MC kita. Ayah, ku dengar ada bandit berkuda yang mengacau di wilayah selatan, ujar Sohyun. Tanya MC kita yang tidak mengerti. Waktu di akademi, ku dengar jumlah mereka bertambah. Orang dari perguruan naga halilintar sedang sibuk karena hal itu, ujar Sohyun lagi. Benarkah? Tanya MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, mungkin mereka benar-benar harus diberi pelajaran. Benar, kita perlu memberi pelajaran, jawab Sohyun. Jangan khawatir, gurumu bukan orang yang akan diam saja melihat orang seperti mereka, saut MC kita. Sudah banyak yang mencobanya,
tapi masih tetap ada dan bahkan petinggi tidak mampu meringkus mereka. Ujar Sohyun memberitahu. Maksudmu, aku yang harus berangkat? Tanya MC kita. Kemudian Sohyun membisikkan rencananya kepada MC kita untuk menangkap para bandit berkuda. Mendengar hal itu MC kita menjadi termotivasi sambil melakukan latihan push-up-nya. Scene beralih di pendopo Serikat Pekerja Rumput. Itu bukan tanggung jawab kita. Yong adalah wilayah perguruan naga halilintar, jadi serahkan saja pada mereka. Ujar Bos Ham. Apa tidak sebaiknya kita periksa dulu? Tanya MC kita. Apanya? Tanya balik Bos Ham. Maksudku, kita saat ini sudah mampu mencari prestasi seperti menangkap mereka. Ujar MC kita. Menangkap mereka yang selalu keluyuran akan memakan waktu, kita juga belum tentu diakui. Imbu Bos Ham. Sebab itulah kita harus berangkat. Bukankah kita akan lebih dilirik, jika mengatasi masalah yang dihindari lainnya? Tanya MC kita. Meskipun perkataanmu ada benarnya, tapi lebih baik bagi kita jika mengambil tugas yang diperhatikan orang. Jawab Bos Ham. Yang kemudian lanjut berkata, beda cerita jika kau ingin menguji latihan mereka. Tapi memangnya tidak masalah bagimu untuk pergi cukup lama? Tanya Bos Ham balik. Aku tak berencana pergi lama. Jawab MC kita. Hei, kau yakin bisa menangkap orang-orang yang pintar bersembunyi itu dengan cepat? Tanya Bos Ham. Itu adalah keahlianku waktu masih serabutan. Jawab MC kita. Baiklah, maka buktikan padaku. Tapi aku tak mau dengar adanya kegagalan. Pulanglah dengan membawa prestasi. Pungkas Bos Ham. Kemudian scene beralih, saat MC kita dan para rekan anggota Serikat Pekerja Rumput berangkat untuk menangkap para bandit berkuda. Dari tadi aku penasaran, kenapa kudamu tidak dinaiki? Tanya rekan MC kita yang bertubuh tambun yang melihat MC kita berjalan kaki. Aku lebih merasa nyaman berjalan kaki. Dengan begini, aku bisa lari atau menghindar lebih cepat. Jawab MC kita. Kau mau berlari sejauh 500 km? Tanya rekannya lagi. Saat lelah, aku akan menaiki kuda. Berhubung ada waktu, aku ingin sekalian memakai kesempatan ini untuk melatih kaki. Jawab MC kita. Mendengar hal itu rekan MC kita nampak terkejut dan mengerti. Yang kemudian turun dari kudanya mengikuti MC kita untuk berjalan kaki. Dan diikuti oleh rekan lainnya yang lain saat menoleh ke belakang melihat MC kita dan rekan yang bertubuh tambun berjalan kaki. Hei, kalian bisa terluka jika mengikuti perilaku. Ujar MC kita. Meskipun kami tidak mungkin sebanding denganmu, tapi setidaknya kami boleh berusahakan. Tanya rekan MC kita yang bertubuh tambun. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Mereka sudah berubah, benar-benar berubah. Dulu mereka hanya bicara soal tenaga dalam, bela diri, dan ilmu batin. Tapi sekarang mereka rela melakukan apapun untuk menjadi lebih kuat. Kau membuatku ingat pada masa lalu. Ketika kami bersatu melakukan segalanya. Ketika kami tidak takut dengan apapun. Kemudian scene beralih saat MC kita tiba di sebuah desa, tempat yang sering disinggahi oleh bandit berkuda. Lalu MC kita berpikir dalam hati, bandit-bandit berkuda itu sangat licik. Mereka takkan pernah muncul saat berada di ujung tanduk. Itulah yang menyebabkan pemburu sulit menangkap mereka. Tentara gunung, kenapa kalian datang lebih awal dari yang dijanjikan? Tanya kakek tua penghuni desa. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Keberuntungan di pihak kami, ini adalah pertanda mereka pernah kemari. Yang kemudian MC kita memasang wajah garangnya dan berkata, padahal ini pertama kali ku datang. Siapa yang berani memanggil tikus di wilayah kami? Sambil berpikir dalam hati, nampaknya kami takkan kerepotan. Ampuni kami, tentara gunung. Kami tidak tahu apapun, ujar kakek tua penghuni desa. Jika sandiwara ini ku teruskan, informasi mereka pasti ku dapat. Pikir MC kita setelah mendengar hal itu.
Yang kemudian lanjut berkata dengan lantang. Keluarkan arak dan makanan, kita bicarakan setelah makan. Desa kecil seperti ini tidak bisa menjamu banyak, tapi kami akan berusaha semampunya. Saut kakek tua penghuni desa. Yang kemudian lanjut berkata kepada penghuni desa lainnya. Hei, cepat siapkan apa yang mereka minta. Melihat hal itu rekan MC kita yang bertubuh tambun bertanya. Apa yang kau lakukan? Kenapa kita jadi seperti bandit? Bersandiwaralah supaya dikira bandit, tapi jangan sampai melukai orang. Jawab MC kita. Kemudian scene beralih di malam harinya. Terlihat MC kita bersama para rekan serikat pekerja rumput tengah bersandiwara menjadi bandit dan sedang menikmati sajian dari penduduk desa. Tak selang berapa lama sekelompok orang berkuda datang ke desa itu. Mereka datang, pikir MC kita yang melihat kedatangan sekelompok orang. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati. Semoga, itu seluruh pasukannya. Di sisi lain, ketua dari kelompok itu yang melihat rombongan MC kita berpikir dalam hati. Siapa orang-orang itu? Mereka tampak asing. Tentara Gunung, selamat datang, ujar kakek tua penghuni desa. Kau melanggar janji, hah? Tanya orang brewok ketua kelompok bandit berkuda. Saut terkejut kakek tua penghuni desa yang tidak mengerti. Kemudian MC kita bangkit dari duduknya. Lalu berkata, hei, keparat. Keparat, saut orang brewok ketua bandit berkuda, sambil berpikir dalam hati. Meski jumlah mereka lumayan, tapi ku yakin cuma pertarung biasa. Kami harus lebih mengintimidasi saat berurusan dengan orang macam ini. Pikir orang brewok ketua para bandit berkuda. Yang kemudian turun dari kudanya menghampiri MC kita. Melihat hal itu MC kita berpikir dalam hati. Pertarungan seperti ini cukup sederhana. Tinggal ku hajar beberapa sampai yang lain muncul. Jika mereka hanya kelompok kecil, mereka akan lari. Tapi jika kelompok besar, pasti akan memanggil bantuan. Lalu kemudian MC kita lanjut berkata. Wilayah ini sekarang milik Raja Gunung. Sambil berpikir dalam hati, bagaimana jika kemampuan kami setara? Kemudian orang brewok ketua para bandit berkuda yang telah mendekat langsung menggampar MC kita. MC kita yang tidak melawan berpikir dalam hati, maka harus terus bertarung sampai dapat siapa bosnya. Kurang ajar, kau tidak tahu siapa yang menguasai wilayah ini, ujar orang brewok ketua para bandit berkuda. Sambil mengepalkan tangannya, MC kita berpikir dalam hati. Semua akan memburuk jika kekuatanku tidak bisa kukendalikan. Kemudian MC kita langsung menggampar balik orang brewok ketua bandit berkuda, sambil berpikir dalam hati. Untuk saat ini, cukup beri pukulan sedang. Baku hantam pun terjadi antara MC kita yang berpura-pura menjadi bandit dengan orang brewok ketua bandit berkuda. Yang membuat MC kita yang sedang berpura-pura berpikir dalam hati. Harus cukup kuat, tapi tidak terlalu. Hyunim, teriak bawahan orang brewok ketua para bandit berkuda. Bos, seru anggota serikat pekerja rumput yang ikut berpura-pura. Cukup mudah, pikir MC kita yang tengah baku hantam dengan orang brewok ketua para bandit berkuda. Yang kemudian diikuti para anggota serikat pekerja rumput maju menyerang anggota para bandit terkuda. Rekan MC kita yang bertubuh tambun pun baku hantam dengan anggota para bandit berkuda sambil berpikir dalam hati. Padahal aku berlatih supaya tidak kewalahan melawan orang-orang seperti ini. Tapi kenapa harus rela dipukuli dulu? Bukankah kita harus menangkap mereka? Tanya rekan MC kita yang bertubuh tambun dalam hati sambil baku tumbuk. Beberapa saat kemudian, orang brewok ketua para bandit berkuda berteriak, "Mundur, mundur!" Yang kemudian para bandit berkuda itu berlari meninggalkan lokasi. Biarkan mereka, ujar MC kita menghentikan rekannya yang ingin mengejar. Keparat, tunggu saja nanti, kami takkan tinggal diam, ujar orang brewok tua para bandit berkuda yang sedang menaiki kudanya. Yang kemudian lanjut pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan melaju kencang menggunakan kudanya. Kenapa kita harus berpura-pura? Tanya rekan MC kita yang bertubuh tambun.
Kita harus membuatnya seperti pertengkaran anak kecil, jawab MC kita. Pertengkaran anak kecil, tanya lagi rekan MC kita yang bertubuh tambun yang tak mengerti. Supaya mereka kembali membawa si kakak, jawab MC kita. Si kakak, maksudmu? Tanya lagi rekan MC kita yang bertubuh tambun. Kau ingin pulang dengan cepat kan? Jangan repot-repot mencari bandit gunung di wilayah sebesar ini, jawab MC kita. Ah, maksudmu, tinggal menunggu mereka bawa bantuan? Tanya rekan MC kita yang bertubuh tambun yang mulai mengerti. Karena mustahil mencari satu persatu, kita harus membuat mereka yang mencari kita. Mereka semua, jawab MC kita. Sin beralih kepada Baik Dong yang tengah berlatih dengan Gung Hyun dan Gung Myung. Hyung, kau baik-baik saja? Tanya Gung Hyun. Rasanya tubuhmu akan remuk jika dipukuli lagi, ujar Gung Myung menimpali. Iya, kami juga capek memukulmu, saut Gung Hyun. Tidak masalah, lihat, badanku ini sangat kokoh, jawab Baik Dong dengan tersenyum. Yang kemudian lanjut berkata, tapi kalian berdua sungguh hebat, bagaimana caranya bergerak seperti itu? Gerakannya masih bisa ku tebak, tapi tidak bisa aku hindari. Memang sengaja seperti itu, jawab Gung Hyung. Kami diberitahu untuk terus melatih teknik dasar untuk dikembangkan, seru Gung Myung menimpali. Teknik dasar untuk dikembangkan, maksudnya, tanya Baik Dong yang tidak mengerti. Ah, saut Gung Hyun yang kebingungan menjelaskan. Dikembangkan, maksudnya, kami tinggal melakukan teknik dasar, jawab Gung Myung. Yang kemudian secara tiba-tiba So Hyun datang dan berkata, melakukan sesuatu yang kau kuasai dengan sesuatu yang kau pelajari, hasilnya sangat berbeda. Yang kemudian lanjut berkata, anggaplah saja seperti memasak. Memasak dengan mengikuti resep secara tepat dan memahami seberapa takaran bumbu-bumbunya dengan benar, rasanya pasti akan sangat berbeda. Ah, seru Baik Dong, Gung Hyun dan Gung Myung serempak. Melihat hal itu So Hyun berpikir dalam hati, saudara bodohku bertambah satu. Ayo istirahat makan dulu sedikit, abis itu latihan sampai malam, seru Gung Hyun. Baiklah, saut Baik Dong. Ah, ujar So Hyun yang tiba-tiba menjadi pusing. Melihat hal itu Gung Hyun dan Gung Myung serempak bertanya, So Hyun, kau kenapa? Apa kau sakit? Tidak, cuma tiba-tiba pening, jawab So Hyun. Kok sering amat, besok diperiksakan yuk, ujar Gung Myung. Tidak usah, aku tidak apa-apa kok, saut So Hyun. Kau terlalu banyak baca buku sih. Sekarang kau jarang latihan bareng kami, imbu Gung Hyun. Iya, kau perlu olahraga, saut Gung Myung menimpali. Kemudian dengan cepat Baik Dong merangkul So Hyun, yang membuatnya sedikit terkejut. Lalu menggendongnya di atas pundaknya, yang kemudian Baik Dong lanjut berkata, jangan paksakan dirimu, istirahatlah sambil ku gendong. Ah, baik, jawab So Hyun. Yang kemudian sedikit terkejut, saat melihat pemandangan perbukitan dari pundak Baik Dong. Lalu So Hyun berkata, baiklah, ku terima tawaranmu. Yang kemudian mereka melangkah pulang untuk istirahat makan siang. Sin beralih kembali kepada MC kita. Terlihat rombongan dari para bandit yang dikalahkan sebelumnya oleh MC kita dengan anggota Serikat Pekerja Rumput datang kembali dengan membawa bantuan. Melihat hal itu MC kita berpikir dalam hati, sesuai dugaanku. Yang kemudian lanjut berkata, mereka datang, kali ini kita main serius. Mendengar hal itu anggota dari Serikat Pekerja Rumput menatap mereka dengan tatapan serius. Kaukah, si keparat yang mengusik wilayahku? Tanya bos para bandit berkuda berkepala plontos yang telah datang menghampiri MC kita. Karena mereka membawa banyak sekali orang, mereka pasti ingin merekrut kami, pikir MC kita dalam hati. Yang kemudian lanjut berkata, benar, mari selesaikan sekarang juga. Kau cukup bernyali ya, daripada tenagamu sia-sia, bergabunglah saja denganku, ujar bos bandit berkepala plontos.
Merekrut kami supaya jumlah mereka semakin bertambah, pikir MC kita dalam hati. Lalu kemudian lanjut berkata, aku bergabung denganmu, kau mau aku jadi atasanmu. Kawan-kawan, sepertinya pria ini ingin babak belur, ujar bos bandit berkepala plontos. Lucu sekali, semua berjalan sesuai rencanaku, imbu MC kita. Apa maksudmu? Tanya bos bandit berkepala plontos. Yang kemudian langsung dihantam oleh tendangan MC kita, yang membuat rahang giginya patah. Krak. Jangan banyak omong, ujar MC kita. Yang kemudian membuat bos bandit berkepala plontos terkapar pingsan di atas kuda bersama MC kita yang berdiri di atas kudanya. Bos, jangan diam saja, hajar dia, seru ketua bandit brewok yang sebelumnya dihajar oleh MC kita. Saat salah seorang dari anggota bandit mencabut pedangnya. Dengan sigap dan cepat, MC kita langsung menendangnya hingga terkapar dan jatuh dari kuda. Lalu berkata, siapapun yang mencabut pedang, bersiaplah mati. Namun para bandit tidak menggubris perkataan MC kita dan langsung mencabut pedangnya. Melihat hal itu MC kita berpikir dalam hati, mereka harus diberi pelajaran, sampai tidak berani lagi melawan kami. Sampai mereka kapok mencari uang dengan cara seperti ini. Tidak, sampai mereka langsung kencing di celana saat melihat orang bertarung. Kemudian ketua kelompok bandit yang brewok terkejut melihat MC kita, yang kini tengah melayang melancarkan tendangannya sambil berpikir dalam hati, mereka tidak boleh diberi ampun. Yang kemudian langsung membuat ketua bandit itu terhantam jatuh dari kudanya oleh tendangan MC kita. Melihat hal itu rekan-rekan MC kita terkejut tak percaya dengan gerakan cepat MC kita. Sudah kubilang, siapapun yang mencabut pedang akan mati, ujar MC kita dengan lantang kepada para bandit berkuda yang tersisa. Kemudian berpikir dalam hati, saat aku melihat mereka yang ketakutan, karena itu memilih untuk berusaha mengancam dulu seperti ini. Yang kemudian lanjut berkata, yang berani, majulah, selangkah saja menjauh juga akan mati di tanganku. Scene beralih di malam harinya. Terlihat MC kita mengumpulkan para bandit berkuda yang tersisa, sambil berpikir dalam hati. Kurasa memang aku sudah menjadi lembek. Yang kemudian lanjut bertanya, ini semuanya benar, jawab salah seorang anggota bandit. Yang kemudian MC kita langsung memukulnya hingga terkapar, sambil berpikir dalam hati. Itulah sebabnya aku salah telah meninggalkan Baik Dong dan menyebabkan Ilcho tewas. Aku perlu kembali ke diriku yang dulu, demi menghabisi semuanya sampai ke akar dan mencegah masalah berkelanjutan, pikir MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, ini semuanya. Kemudian salah seorang bandit yang ketakutan dengan sikap MC kita menceritakan semuanya kepada MC kita. Setelah mendengarkan semua yang diceritakan oleh salah seorang bandit itu, MC kita kembali berpikir dalam hati. Kesalahan itu takkan pernah kuulang lagi. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.